Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Pagi Pak Patunggu. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan karena Ibu telah bersedia meluangkan waktu Ibu nih untuk bisa menjadi narasumber wawancara terkait dengan pendidikan guru penggerak yang saya jalani. Karena ini semua juga tidak terlepas dari dukungan Ibu selaku pimpinan saya di SD 10 Tuangan ini Bu. Kemudian materi yang saya pelajari itu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin pembelajaran. Jadi kedepannya mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Mungkin Ibu bersedia ini. Bersedia, silakan Pak Patunggu. Baiklah Ibu, untuk pertanyaan pertama itu selama ini bagaimana sih cara Anda mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang Anda hadapi? Apakah itu wujudan moral atau dilema etika? Tentunya kita mempelajari dulu. Terima kasih Pak Pali atas pertanyaannya. Tentu kita mempelajari dulu apa permasalahan yang kita hadapi, kemudian kita identifikasi apakah itu wujudan moral atau dia dilema etika. Kemudian baru kita menentukan langkah-langkah berikutnya. Oke, jadi terlebih dulu Ibu mengidentifikasi sebelum memutuskan apakah itu wujudan moral atau dilema etika. Baik Bu, kemudian Bu, selama ini nih Bu, bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan terkait kasus-kasus yang Ibu hadapi? Karena kita tahu permasalahan di sekolah itu sangat kompleks, terutama permasalahan yang berkaitan dengan dua nilai kebenaran atau sama-sama benar yang sama-sama mempunyai nilai kebajikan. Gimana sih langkah-langkah Ibu untuk memutuskan hal tersebut? Memang kalau untuk mengambil keputusan yang sama-sama benarnya agak berat nih Pak Pali. Pertimbangannya itu yang pertama kita lihat dulu apakah itu sangat bertentangan dengan hukum atau tidak, atau masih bisa kita bawakan dengan ya hati nurani kita. Kalau memang rasanya itu tidak menyalahi ketentuan, mungkin kita akan lebih mengambil pendekatan itu. Berarti Ibu fokus kepada aturan terlebih dahulu Ibu? Aturan dulu. Oke, kemudian baru tentang kepentingan orang banyak. Selain dari itu ada nggak langkah-langkah yang lebih konkret atau yang lebih efektif menurut Ibu atau melibatkan orang lain gitu, ada nggak? Tentunya kita melihat juga karena ini untuk kepentingan bersama ya, kita biasanya Ibu akan mengadakan diskusi atau sharing dengan rekan sejawat, mungkin dengan ada beberapa guru yang menurut Ibu bisa diajak untuk bertukar pikiran. Oke, jadi Ibu lebih mengutamakan nilai-nilai kolaborasi, diskusi dan berbagi terkait penyelesaian permasalahannya. Iya. Oke Bu, berikutnya hal-hal apa saja sih yang Ibu anggap efektif nih? Bisa itu orang, bisa itu mungkin sesuatu hal ya yang sangat membantu Ibu dalam pengambilan keputusan tersebut. Yang efektif itu biasanya gimana ya? Orang-orang yang bisa Ibu minta pendapat, biasanya berupa saran atau ide, bisa dari atasan mungkin, bisa dari rekan sejawat, bisa dari guru, bisa juga dari wali murid kalau rasa-rasanya memang kita butuh pendapat dari mereka. Berarti selama ini Ibu melibatkan semua unsur tersebut ya? Insyaallah. Sangat luar biasa nih jawaban dari Ibu. Berarti Ibu sangat menjunjung nilai-nilai kolaborasi. Berikut Ibu, tentu selain dari hal-hal efektif, tentu Ibu juga menghadapi tantangan pastinya. Jadi menurut Ibu nih, tantangan apa sih yang sangat membuat Ibu jadi dilema nih dalam memutuskan suatu permasalahan? Apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi nih selama ini? Tantangan itu pasti ada. Bagaimanapun kita berusaha berbuat baik, yang suka pasti ada, yang tidak suka juga pasti ada. Namun kita jangan mudah putus asa, yang penting berbuatlah hal terbaik yang bisa kita lakukan. Tantangannya pasti antara aturan dengan hati nurani. Nah itu pasti ada, kadang-kadang mau perasaan lah ya, pasti main perasaan juga. Kita selaku manusia ini tidak bisa kita fokus dengan hukum yang kaku begitu, tapi tentu kita mengambil juga kebijakan-kebijakan yang rasa-rasanya masih bisa ditolerir. Oke, saya setuju nih dengan pendapat Ibu. Tadi Ibu bilang tentang tantangannya mungkin hati nurani dan aturan, kemudian
banyak yang tidak suka ataupun yang suka. Saya juga pernah dengar nih dari Ustadz ceramah nih, dia bilang sebanyak orang yang suka dengan keputusan kita, sebanyak itu pula orang yang tidak suka dengan Ya, benar. sangat luar biasa nih Bu pagi ini. Jadi pertanyaan berikut dari saya nih Bu, dalam penyelesaian permasalahan ini, dalam pengambilan keputusan, Ibu punya waktu tersendiri atau Ibu langsung segera menyelesaikan permasalahan tersebut di waktu itu juga, atau Ibu menunda, atau ada hari-hari khusus nggak? Kalau biasanya permasalahan itu sebaiknya memang diselesaikan sesegera mungkin. Tapi kalau memang kita ada halangan, itu bisa ditentukan hari lainnya. Sedapat mungkin, sesegera mungkin. Berarti disesuaikan dengan situasi dan kondisinya Bu. Kalau serasanya bisa diselesaikan, langsung diselesaikan. Oke Bu, selanjutnya faktor apa saja sih yang selama ini menjadi potensi atau kekuatan Ibu nih yang mendukung Ibu dalam pengambilan keputusan? Faktor apa saja yang mendukung Ibu? Yang mendukung tentunya kebijakan-kebijakan yang sudah ditentukan, kemudian ya kerjasama tim, ya, bantuan dari rekan-rekan sejawat, guru. Nah itu merupakan hal yang membuat Ibu agak kuat lah rasanya untuk mengambil suatu keputusan, karena kita tidak hanya mementingkan kepentingan pribadi di sini. Benar Bu, saya sangat setuju karena kita tidak mungkin kuat sendiri ya Bu. Iya, betul. Bersama kita bisa, bersama kita kuat. Baiklah Ibu, mungkin ini untuk pertanyaan terakhir. Dari sekian banyak nih kompleksitas yang Ibu hadapi, dilema-dilema yang telah Ibu lewati, apa sih pembelajaran yang bisa Ibu ambil? Jadikan refleksi diri lah. Mungkin ini juga jadi bahan pembelajaran untuk saya. Berhubungan dengan dilema dan masalah-masalah yang dihadapi, memang kita dituntut untuk berbuat hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian kita mengambil intinya di sini bahwa hidup jabatan itu amanah dan sementara. Jadi mari kita berbuat hal terbaik yang bisa kita lakukan dan bisa kita pertanggungjawabkan nantinya. Bu, terima kasih atas jawaban-jawaban yang Ibu berikan. Saya juga berharap pengalaman yang kita bagikan ini juga jadi pembelajaran buat saya ke depannya, karena mungkin suatu saat nanti saya juga akan jadi pemimpin seperti Ibu. Mungkin. Insya Allah, Ibu doakan, amin. Amin, insya Allah. Banyak pembelajaran pagi ini yang bisa saya ambil. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu. Karena Ibu sudah bersedia nih meluangkan waktu, menukar pengalaman, berbagi pikiran. Mungkin saya hanya bisa mengucapkan terima kasih. Ya. Dan saya berharap apa-apa yang telah Ibu bagikan pagi ini menjadi keberkahan buat kita semua. Amin ya Tuhan. Ibu juga berharap, mendoakan Pak Li, mudah-mudahan semakin ke depan semakin sukses. Amin, insya Allah. Terima kasih atas waktu yang mungkin itu saja. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Revi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Padli, selamat siang juga untuk Pak Padli. Gimana kabarnya hari ini Bu Revi? Alhamdulillah sehat. Semoga kita sehat selalu ya Pak Padli. Insya Allah, dilihat dari wajahnya nampaknya hari ini cukup berbahagia Bu Revi ya. Amin. Semoga selalu kita gitu ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Revi selaku pimpinan TK Negeri 1 Atap di Bakal ya Bu ya. Karena sudah bersedia meluangkan waktu untuk saya dalam rangka pemenuhan tugas pendidikan guru penggerak. Jadi saya sedang menjalani materi modul 3.1 itu tentang pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Oke Bu Revi ya. Mungkin nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait kepemimpinan Bu Revi dalam mengambil sebuah keputusan di lingkungan yang Ibu pimpin ini. Terima kasih Bu Revi sekali lagi. Nggak apa-apa, Oke, Pak Padli. Lanjut. Silakan. Bu Revi, Oke. jadi ada beberapa pertanyaan nih. Jadi yang pertama itu selama ini nih dalam memimpin sekolah ini TK Negeri 1 Atap ini Bu Revi, bagaimana Anda dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang berkaitan dengan dilema etika atau bujukan moral seperti itu Bu Revi? Seperti itu ya Pak ya. Baiklah, selama saya di TK Negeri 1 Atap ini Pak Padli, mungkin kita akan mengalami yang namanya dilema
etika tadi. Pasti itu setiap sekolah akan mengalami itu. Cuman dengan terjadinya dilema itu saya terlebih dulu menganalisa Pak, menganalisa apakah permasalahan tersebut melanggar hukum atau tidak. Seperti itu. Oke, jadi menurut Bu Revi, aturan hukum menjadi acuan utama ya dalam mengidentifikasi permasalahan, apakah ini permasalahannya ke dilema etika atau kebujukan moral, kurang lebih seperti itu Bu Revi ya. Iya betul. Ya, luar biasa Betul, sekali. betul. Baiklah Bu Revi, pertanyaan berikutnya nih. Selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih? Ya, Kan betul. itu hal yang sering terjadi di sekolah nih. Ada dua kepentingan terus kita dihadapkan. Dan dua-dua kepentingan ini kita anggap nih sama-sama benar nih. Nah, jadi sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi seperti apa nih Anda mengambil keputusan tentang permasalahan ini? Nah, baiklah. Dalam untuk mengambil suatu keputusan, saya berfokus terlebih dahulu kepada tidak jauh dari aturan yang berlaku di sekolah. Jadi saya tidak mungkin tidak menutup kemungkinan segala sesuatu keputusan itu yang saya ambil tetap dulu saya utamakan aturan yang ada di sekolah. Kemudian barulah saya membicarakan kepada rekan-rekan guru untuk mengambil keputusan tersebut, Pak. Jadi saya tidak keputusan itu tidak berani saya ambil sendiri, Pak. Saya bicarakan dengan sesama rekan guru bagaimana itu bisa kita terima atau tidaknya, seperti itu. Oke, jadi kalau seandainya Ibu melihat jadi aturan itu benar atau itu penting untuk tekan, Ibu mungkin lebih fokus kepada melihat di aturan. Iya, betul. Tapi kalau ada situasi tertentu Ibu memilih untuk berdiskusi dengan rekan-rekan guru. Pasti itu. Sangat biasa, luar biasa nih jawaban dari Ibu Revi. Jadi ya, nampaknya saya harus banyak belajar nih tentang kepemimpinan Sama-sama belajar dari Anda. Sama-sama belajar kita. Oke, Bu Revi, untuk lanjutannya nih, Ya, setelah betul. Ibu tadi tentang aturan dan diskusi dengan rekan guru, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang selama ini Anda lakukan nih? Misalnya ada permasalahan, terus prosedur dan langkah-langkah seperti apa, Bu? Kalau ada permasalahan di sekolah, yang pertama sekali itu saya melihat terlebih dahulu itu, Pak, sebagaimana permasalahan itu kita lihat dari permasalahan itu objektifnya gitulah, Pak ya. Nanti ketika masalah itu muncul, kami diskusikan lagi, kembalikan kepada rekan-rekan guru, minta pendapat mereka bagaimana suatu masalah ini bisa kita pecahkan sama-sama. Kalau kami lebih kepada saling berkolaborasi antara pimpinan dan dengan rekan-rekan sesama yang ada di sekolah kami. Seperti itu. Oh, jadi Ibu mau mengutamakan nilai-nilai kolaborasi ya, Bu? Iya, betul. Jadi begitu Ibu Betul. dihadapkan dengan situasi permasalahan, Ibu terlebih dahulu sharing nih, diskusi Iya, pasti dengan itu, Pak, pasti. rekan-rekan guru. Apapun segala sesuatu itu, meskipun kita sebagai pimpinan, kita tidak bisa, Pak, mengambil keputusan itu sendiri. Pasti kita bicarakan kepada rekan-rekan guru kita dulu. Tetap harus dibicarakan ya, Bu? Tetap, Pak, tetap. Nanti kalau gimananya, barulah kita ambil keputusan itu secara bijaksana gitu, Pak. Oke. Jadi mantap sekali nih, Bu, karena Ibu mengutamakan nilai-nilai kolaborasi, diskusi, tukar pendapat, Betul. sehingga keputusan nanti yang diambil itu benar-benar bijaksana ya, Bu, Bijaksana, ya. iya, dan tidak merugikan berbagai pihak gitu, Pak. Sama-sama enak gitu, Pak. Nah, selanjutnya nih, Bu, hal-hal apa saja sih yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan yang Anda lakukan gitu? Apa saja yang menurut Anda ini efektif nih? Aturan kah? Rekan-rekan kah? Atau gimana? Kalau saya mengambil hal yang efektif tersebut, otomatis pertama memang saya melihat kepada aturan sekolah yang berlaku dulu, Pak. Itu tetap kita tidak bisa jauh dari aturan sekolah. Kalau bagaimana di aturan sekolah itu, nanti kita misalkan perlu tambahan atau pendapat yang lain, saya lebih minta kepada saran-saran guru-guru yang ada di sekolah saya dulu. Kemudian kalau misalkan itu bisa kita ambil saran dari guru, kita terima, kita ambil, dan kita terapkan seperti itu. Berarti kurang lebih Anda memanfaatkan potensi pemikiran dari rekan-rekan guru ya, Bu, Betul, ya? kita tidak lepas, kita ibaratnya segala sesuatu itu, Pak, jangan kita mengambil keputusan sendiri, Pak. Kita mesti menerima saran dari setiap rekan-rekan kerja kita.
karena kita tidak bisa berjalan sendiri tanpa ada rekan-rekan guru, seperti itu. Oke. Jadi menurut saya nih, Ibu Revi memang sebagai sosok pemimpin yang sangat menaungi nih, sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kolaborasi, Betul. kerjasama, menghargai pendapat rekan-rekan guru. Jadi itu hal yang paling efektif menurut Ibu ya, sehingga Ibu bisa memecahkan permasalahan-permasalahan tentang dilema etika. Iya betul. Oke Bu, selanjutnya masih ada beberapa pertanyaan lagi Iya, ya, betul. apa Bu ya. Jadi ada hal yang efektif, potensi atau kekuatan yang mendukung Ibu. Tentu ada yang menjadi tantangan nih. Nah, selama dalam pengambilan keputusan yang Ibu lakukan, Iya betul. apa sih yang menjadi tantangan terbesar atau yang terberat menurut Ibu? Yang menjadi tantangan terbesar bagi saya, Pak, ketika mengambil suatu keputusan itu, pasti kita otomatis merujuk kepada aturan sekolah. Tetapi dengan kata lain, kita tidak juga bisa menghilangkan rasa empati kita terhadap orang lain gitu kan Pak. Jadi antara aturan dan perasaan ini itu saling apa gitu Pak. Di satu pihak kita mau melihat aturan sekolah seperti ini, dan di satu lain kita mempunyai perasaan gitu, empati. Itu biasanya itu menjadi suatu tantangan bagi saya itu Pak. Mengambil keputusan dengan merujuk ke aturan atau kepada keperasaan gitu Pak. Itu suatu tantangan sangat besar bagi saya. Seperti itu. Jadi point of view ini Bu sudah sangat dapat nih Bu dengan materi yang saya lakukan tentang pengambilan keputusan. Memang dalam pembelajaran itu tentang dilema etika. Nah itu disebut dilema, di mana menurut Ibu bahwa tantangan terbesarnya adalah ketika permasalahan itu dihadapkan dengan Ibu harus fokus atau kaku terhadap aturan atau mengedepankan perasaan. Nah itu menurut Ibu jadi tantangannya. Iya betul, itu sangat menjadi tantangan terbesar bagi saya Pak. Kita melihat aturan dan aturan seperti ini, tetapi kita tidak juga bisa melepaskan perasaan kita, empati kepada orang lain. Seperti itu saya Pak. Itu suatu tantangan yang sangat-sangat menurut saya itu suatu tantangan terbesar dan pengalaman juga bagi saya selama bekerja di sini. Iya, jadi ini sangat selaras nih ya apa yang Ibu jelaskan tadi. Ada titik temunya nih dengan materi yang saya pelajari. Ternyata memang hal-hal seperti ini seringkali kita hadapi di lingkungan sekolah ya Bu ya. Betul. Tentang dilema etika ini. Betul. Oke, terima kasih Bu Revi. Selanjutnya ini masih ada beberapa pertanyaan, masih nggak masalah Bu ya? Ya nggak apa-apa, lanjut Pak, nggak masalah. Jadi dalam pengambilan keputusan, kemudian ketika Ibu dihadapkan permasalahan tersebut, Ibu ada nggak menyusun jadwal untuk penyelesaian permasalahan, atau ketika Ibu dihadapkan dengan masalah, Ibu menyelesaikan di tempat gitu? Tergantung Pak. Seperti contoh, misalkan ada suatu permasalahan yang terjadi di sekolah, saya lebih kepada menyelesaikan permasalahan pada saat itu juga. Tetapi karena kita di lingkungan orang tua pekerja semua ya Pak, jadi kesibukan masing-masing dari wali murid ini, ada dia nggak bisa izin dari tempat kerja, jadi untuk menyelesaikan masalah itu mereka minta waktu. Jadi biasanya saya meluangkan waktu untuk mereka itu di luar waktu jam efektif anak belajar. Misalkan pada tentukan waktunya hari Sabtu lah gitu kan Pak. Hari Sabtu itu kan ibaratnya tidak ada begitu kegiatan yang efektif anak dalam belajar, bisa ekskul gitu. Jadi bisa di sana saya menerima untuk saran orang tua atau menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada orang tua tersebut. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, ada di waktu tertentu Ibu langsung menyelesaikan permasalahan. Iya, ada, tergantung situasi. Kemudian ada juga Ibu menyempatkan waktu apabila tidak bisa diselesaikan pada waktu itu. Saya atur jadwal mereka gitu, karena kan orang tua kita bekerja semua gitu. Tapi yang jelas Ibu tidak mengambil waktu jam pelajaran. Jam pelajaran anak tidak. Itu tidak dibolehkan Pak. Tetap itu. Oke, baik Bu. Selanjutnya nih Bu, pertanyaan berikutnya. Iya. Adakah seseorang nih atau faktor-faktor tertentu yang selama ini mempermudah Ibu atau sangat membantu Ibu dalam pengambilan keputusan gitu? Apa sih gitu? Ada nggak Bu kira-kira? Dalam mengambil keputusan ya Pak ya. Dalam mengambil keputusan, saya tetap itu merujuk kepada aturan sekolah.
dalam aturan yang ditetapkan juga dari pemerintah, kita tidak bisa melanggar itu ya Pak. Aturan sekolah juga, dari pemerintah juga, dan juga saya juga meminta saran-saran kembali lagi kita kepada saran-saran rekan guru tadi. Dan selain itu saya juga melibatkan warga sekolah lainnya seperti komite sekolah, atau yang kita kita rasakan bisa kita ajak berdiskusi lah gitu Pak. Luar biasa sekali jawaban Ibu nih. Berarti tadi Ibu menjelaskan bahwa yang sangat membantu faktor-faktornya yang pertama ada aturan, yang kedua rekan guru, yang ketiga komite, Iya betul. wali murid. Betul. Jadi Ibu berkolaborasi, bekerja sama untuk bisa memecahkan permasalahan itu dengan bijaksana ya Bu. Betul. Terakhir nih Bu, pertanyaan terakhir penutup. Jadi dari semua hal yang telah Ibu sampaikan tadi nih, pembelajaran apa sih yang Anda dapat dan Anda petik dari pengalaman Anda selama ini sebagai pemimpin dalam pengambilan keputusan tentang dilema etika ini? Pengalaman atau pembelajaran yang saya ambil selama saya menjadi memimpin di sekolah saya dituntut agar bisa mengambil suatu keputusan itu secara bijaksana Pak, bijaksana dengan secara objektif dan tidak memihak kepada orang lain. Itu yang saya dapat sekali, harus kita sebagai seorang pemimpin itu mengambil keputusan itu harus dengan secara bijaksana. Itu aja intinya. Okay. Dan tidak merugikan pihak-pihak yang lain, seperti itu. Luar biasa sekali jawaban dari Ibu. Saya sangat merasa banyak nih mendapat ilmu tentang pengambilan keputusan dari Ibu Revi selaku Kepala Sekolah TK 1 Atap. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya Bu. Sama-sama, Pak. Karena mungkin saya juga sudah mengganggu sedikit waktu Ibu. Tak masalah Pak, kita sama-sama belajar di sini. Dan saya juga mendapatkan ilmu juga tentang permasalahan-permasalahan dilema etika segala macam dari Pak Padi juga gitu, tentunya. Sama-sama belajar kita Pak. Baiklah Bu, terima kasih juga atas bimbingan yang telah Ibu berikan. Mungkin kalau ada salah-salah kata dari saya mohon maaf kepada Ibu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas waktu yang telah Ibu luangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pancasila.